Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 24 sangat pro sekali dalam membuainya. Tak lama kemudian, mobil Erna masuk ke halaman rumah itu. Erna turun dengan wajah tegang bercampur takut. Di ruang tamu, Sandi telah berdiri sambil berkacak pinggang. Tatapannya tiba-tiba menjadi nyalang saat melihat Erna telah masuk ke dalam rumah. Tanpa basa-basi busuk lagi, Sandi pun segera mencecar Erna dengan pertanyaan. Katakan, anak siapa yang ada di dalam kandunganmu? Titah Sandi dengan sorot mata tajam dan mengintimidasi. Ini tentu anakmu, Mas. Anak siapa lagi? Dusta, Erna gugup. Aku tanya sekali lagi, katakan dengan jujur, anak siapa yang ada di dalam kandunganmu itu? Bentak Sandi dengan suara menggelegar. Rohani dan Septi yang berdiri di ambang pintu sampai menelan ludahnya susah payah karena terkejut. Begitu pula Erna yang sudah terperanjat karena bentakan itu. Ini anakmu, Mas. Kenapa kau bertanya seperti itu? Jawab Erna yang sudah memucat. Sandi tergelak kencang, sudut matanya basah. Tanpa dapat dicegah, bulir-bulir bening itu meluncur bebas membasahi pipinya. Oh, sepertinya kau belum mau jujur. Baiklah, bagaimana kalau kita melakukan tes DNA sekarang? Bukankah usia kandunganmu sudah di atas 12 minggu? Tentu sudah aman untuk melakukan tes DNA. Ayo, kita ke rumah sakit sekarang. Ajak Sandi, yang dijawab Erna dengan sebuah gelengan kepala. Melihat Erna yang masih tak bergeming. Sandi pun segera menarik kasar tangan Erna menuju mobil. Erna tentu saja memberontak, tapi tak bisa sebab tenaganya masih kalah kuat dari Sandi. Hingga sebuah kalimat meluncur begitu saja membuat Sandi benar-benar terpukul. Lepaskan, ya, benar, anak ini bukan anakmu, Mas. Lepaskan aku. Sandi menghempaskan tangan Erna hingga ia nyaris terjatuh. Kemudian Sandi menamparnya dengan begitu kencang. Hingga sudut bibir Erna pun mengeluarkan darah seketika. Dasar jala, murahan, tega sekali kau, Erna. Gara-gara kau dan anak sialanmu itu aku jadi menceraikan istriku. Gara-gara anak itu, aku kehilangan wanita yang paling aku cintai. Apa salahku, Erna? Katakan, apa salahku sehingga kau tega menjebakku seperti ini? Katakan, hardik Sandi sambil berteriak. Erna tercekat di tempatnya. Ia hanya bisa menundukkan wajahnya. Ia tak mampu menjawab apapun. Dengarkan aku, Erna. Mulai hari ini kau bukan lagi istriku. Aku menalakmu saat ini juga. Aku menalakmu. Segera bereskan barang-barangmu dan pergi dari sini segera. Ucap Sandi dengan suara menggelegar dan nafas menderu. Tapi Mas, pergi sekarang juga jala. Teriak Sandi tak mau dibantah apalagi dicegah. Erna pun bergegas melakukan apa yang Sandi perintahkan. Ia tak ingin laki-laki itu kian murka dan berbuat nekat padanya. Sandi mengamuk, melampiaskan kekesalan,
kemarahan, kekecewaan, sakit hati. Dan juga penyesalannya yang begitu besar dengan membanting semua barang yang ada di dekatnya. Arg! Sandy berteriak frustasi memikirkan segala yang menimpanya saat ini. Ia menjambak rambutnya sendiri. Tangannya terkepal lalu seperti tidak merasa sakit. Ia meninju dinding hingga berkali-kali. Membuat buku-bukunya berdarah di sana-sini. Sialan, brengsek, kurang ajar. Sandy tak henti-hentinya berteriak, meraung, menjerit, hingga akhirnya tubuhnya luruh ke lantai. Tersungkur, ia tergugu dalam lautan penyesalan. Sekarang kalian puas? Hah? Puas kalian? Kalian telah menghancurkan hidupku, kebahagiaanku, masa depanku, semua hancur, hancur. Semua hancur hanya karena keegoisan kalian. Apa kalian puas? Sandy berteriak keras dengan sorot mata nyalang. Rohani hanya bisa tergugu tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Sebab tanpa yang lainnya sadari, bibirnya tiba-tiba menjadi keluh. Begitu pula Septi, ia tak kuasa menahan air matanya yang telah berjatuhan. Melihat sang kakak yang tampak begitu terpukul dan terluka sungguh membuatnya merasa ikut hancur. Penyesalan itu ada, tapi sayang, segalanya telah terlambat. Hanya derai air mata penyesalan yang kian menganak sungai. Maafkan Mama, Sandy, maafkan Mama, semua salah Mama, semua karena keegoisan Mama, semua karena keserakahan Mama. Semua karena obsesi Mama, karena Mama, hidupmu hancur berantakan. Karena Mama, rumah tanggamu hancur berkeping-keping. Karena Mama, kebahagiaanmu sirna. Padahal Mama sangat tahu betapa besar rasa cintamu pada Tari. Tapi Mama justru menjerumuskanmu pada jurang kehancuran seperti ini. Padahal Mama tahu Tari adalah separuh hidupmu. Tapi Mama justru memisahkanmu dan melemparkanmu pada jurang kepahitan, jurang kesengsaraan, jurang kesedihan, dan jurang penyesalan. Seandainya Mama tahu, begini akhirnya, Mama takkan mungkin memisahkanmu dengan Tari. Seandainya Mama tahu, begini akhirnya, takkan mungkin Mama menikahkanmu dengan perempuan seperti Erna. Maafkan Mama, Nak, maafkan Mama. Rohani hanya bisa terisak dengan mulut terkatup rapat. Dadanya kian sesak, rasa mencengkeram membuatnya kesulitan untuk menarik nafas. Melihat putranya yang begitu kesakitan karena ulahnya, membuat Rohani benar-benar dicengkeram penyesalan. Rohani merasa sangat bodoh. Bagaimana ia bisa menjodohkan putranya dengan Jala seperti Erna? Hamil anak orang lain, buah perselingkuhannya dengan suami orang. Astaga, bagaimana ia bisa begitu bodoh membuat putranya bertanggung jawab atas anak orang lain? Seandainya dirinya sehat dan bisa berdiri sendiri, ingin rasanya ia menjambak dan menamparkan Erna untuk melampiaskan kekesalan dan kekecewaannya. Tapi itu tidak mungkin. Jangankan untuk bergerak, untuk bicara saja tiba-tiba bibirnya keluh. Dada Rohani sudah naik turun. Apalagi saat ia melihat Sandy pergi begitu saja memacu mobilnya tanpa menolehnya sedikit pun. Rohani yakin,
putranya itu sedang merasa begitu kecewa padanya. Sebab semua permasalahan ini terjadi karena dirinya. Dirinya lah yang membawa Erna ke rumah itu. Dialah yang menyodorkan Erna tak henti-henti. Hanya karena Erna memiliki keluarga yang cukup harmonis, berpendidikan, memiliki pekerjaan bagus, dan dinyatakan subur. Membuatnya terus-terusan mendesak Sandi agar menikahi Erna. Dan puncaknya adalah dirinya dan Septi yang bekerja sama menjebak Sandi. Agar mau meniduri Erna sehingga hanya dalam waktu 1 bulan, Erna mengabarkan kehamilan dirinya yang baru mereka ketahui. Kalau itu bukanlah anak putranya, tapi anak hasil hubungan gelap Erna dengan suami orang. Sesal rohani sambil tergugu. Mendengar kata-kata ibunya yang tidak jelas sontak saja membuat Septi panik. Bukankah seharusnya kondisi ibunya membaik? Tapi kenapa makin parah? Benaknya benar-benar khawatir. Mama kenapa Bika? Pekik Septi dengan wajah pias. Septi terkejut melihat bibir mamanya yang sudah miring ke kiri. Dengan sorot mata kosong dan wajah pucat, takut sesuatu yang tak diinginkan terjadi. Septi pun segera membawa Rohani ke rumah sakit dengan mobilnya. Sementara itu, sekeluarnya Erna dari kediaman Rohani. Ia memacu mobilnya secepat mungkin menuju apartemen pemberian kekasihnya, yang merupakan seorang pejabat sekaligus suami artis sinetron kenamaan. Tapi baru saja ia hendak masuk ke lobi, beberapa tim keamanan menghentikan langkahnya. Bahkan mengusirnya. Tatapan jijik ia dapatkan dari orang-orang di sekelilingnya. Jantung Erna bagai diremas. Harus pergi kemana dia kalau ia tiba-tiba saja diusir? Kenapa saya tidak boleh masuk, Pak? Saya memiliki unit di sini, jadi saya mohon Anda segera menyingkir dari hadapan saya. Titah Erna dengan memasang wajah angkuh. Ia tak mau diremehkan, jadi ia harus bersikap layaknya bos seperti biasa. Maaf Bu, kami hanya menjalankan perintah. Menurut pemilik apartemen yang Anda tempati sebelumnya. Anda sudah tidak boleh menempati unit itu. Jadi silakan Anda pergi dari sini sebelum kami menyeret Anda. Tukas salah seorang keamanan. Apa? Enggak, itu enggak mungkin. Kalian pasti salah paham. Jantung Erna sudah kebat-kebit karena panik sekaligus khawatir. Apalagi sejak tadi perutnya terasa begitu sakit mencengkeram. Peluh pun mengalir deras membasahi pelipis dan telapak tangannya. Erna pun segera menghubungi kekasihnya. Berkali-kali Erna mencoba menghubunginya, tapi tak kunjung diangkat. Hanya terdengar suara operator di ujung sana. Perutnya makin perih mencengkeram. Erna ingin melawan, tapi keadaan tak memungkinkan. Hingga entah dering keberapa barulah terdengar suara seorang lelaki, yang selama ini selalu menemani dan memberikan segala hal yang ia pinta. Namun kata-katanya sungguh tak terduga. Laki-laki itu membuangnya begitu saja setelah semua yang ia berikan. Sayang, kamu kemana aja? Kenapa baru angkat telepon aku? Dan kenapa aku nggak diizinkan masuk ke apartemen kita? Cecar Erna dengan dahi berkerut menahan sakit yang kia menjadi. Tak perlu hubungi aku lagi. Mulai hari ini hubungan kita berakhir, mengerti?
Dek, tapi sayang, kenapa kau tiba-tiba melakukan itu? Lalu bagaimana dengan aku dan anak kita? Tanya Erna yang kini sudah benar-benar kalut. Itu urusanmu sendiri. Aku tak mau berhubungan denganmu lagi, jadi tak perlu muncul lagi di hadapanku. Belum sempat Erna membuka suara, laki-laki itu justru segera menutup panggilan itu. Erna yang kesal, mencoba menghubunginya kembali. Tapi yang mengejutkan ternyata laki-laki itu telah memblokir nomornya. Erna kian lemas, cairan hangat mengalir dari sela-sela kakinya. Ia harus bergegas ke rumah sakit sebelum semua jadi kacau balau. Dengan terlatih, Erna berusaha masuk ke dalam mobilnya. Semua orang yang berpapasan dengannya seolah menatapnya jijik, membuatnya tak berani meminta tolong. Tak ada yang bisa ia mintai tolong saat ini. Dengan sisa-sisa kesadarannya, Erna memacu mobilnya secepat mungkin. Sebab rasa sakit itu kini kian menyiksa. Namun karena ia sudah tak kuat lagi, matanya perlahan menutup, kesadarannya kian menipis, dan Eungha, seorang perempuan tampak melenguh sambil memegangi kepalanya yang terasa sakit berdenyut. Ia lantas mengerjapkan matanya saat menghirup aroma desinfektan yang sangat pekat. Seketika perempuan itu membuka matanya dan menatap bingung ke sekeliling. Kemudian ia meraba perutnya yang tidak lagi membuncit. Seperti terakhir kali saat ia keluar dari lobi apartemen kekasihnya. Anakku, anakku ada di mana? Di mana anakku? Pekik perempuan itu panik. Seorang wanita parubaya yang sedang berbicara dengan seorang dokter lantas segera masuk ke dalam ruangan serba putih itu saat mendengar suara perempuan itu panik. Erna, tenangkan dirimu, nak. Erna, tenang, sayang. Jangan seperti ini. Sergah wanita parubaya bernama Asma itu, yang merupakan ibu kandung dari Erna. Ma, mana anak Erna? Ma, di mana bayiku? Ma, katakan di mana bayiku? Ma, dia tidak apa-apa kan? Dia sehat-sehat saja kan? Dia baik-baik aja kan? Ma, dia. Sayang, kamu yang tabah ya? Tutur Asma sambil memeluk tubuh sang putri. Bayimu, cucu mama, sudah tiada. Dia meninggal sebelum sempat dilahirkan. Tangisnya pecah karena baru saja kehilangan calon cucunya. Asma tak mampu membendung kesedihannya. Mungkin ini karmanya karena telah merusak rumah tangga orang lain. Asma menyadari perbuatannya menikahkan putrinya dengan lelaki beristri tanpa izin istri pertamanya merupakan sebuah kesalahan besar. Ditambah ternyata selama ini putrinya menjalin hubungan dengan suami orang lain. Bahkan sampai hamil, dan yang dimintai pertanggungjawaban justru suami perempuan lainnya. Tentu hal tersebut merupakan sebuah kesalahan yang fatal. Karena ulahnya dan putrinya, rumah tangga istri dari lelaki tersebut hancur lebur tak bersisa. Dan kini, putrinya telah menuai karmanya. Hidup putrinya hancur, anaknya meninggal sebelum dilahirkan. Menyisakan ratapan kesedihan dan penyesalan. Apa maksud mama? Enggak, itu enggak mungkin. Mama jangan bercanda, ma. Bercanda mama enggak lucu. Aku tahu, anakku baik-baik aja.
Dia baik-baik aja. Aku mau ketemu anak aku, Ma. Aku mau ketemu sama bayi aku. Mana, Ma? Mana? Erna tidak percaya perkataan mamanya. Ia terus memaksa ingin bertemu anaknya. Jangankan bertemu dengan anaknya, jasadnya pun telah tiada. Sebab Erna sempat koma selama 1 minggu akibat kecelakaan itu. Tentu saja jenazah anaknya telah dimakamkan. Asma sebenarnya kecewa dengan kelakuan sang anak yang ternyata hamil anak laki-laki lain. Tapi melihat Erna kembali membuka matanya setelah sempat koma selama 1 minggu, membuat amarahnya meluruh. Tak dapat ia bayangkan bila putrinya pun ikut pergi akibat kecelakaan itu. Pasti rasa penyesalannya akan kian membuncah. Karena Erna yang terus-menerus mengamuk tidak percaya dan tidak terima kenyataan. Kalau anaknya telah tiada, akhirnya dokter pun menyuntikkan obat penenang. Sementara itu, akibat terlalu terpukul dengan kenyataan yang tak pernah ia duga. Kalau anak yang dikandung menantunya bukanlah anak putranya, Rohani benar-benar shock, penyakit hipertensinya kambuh. Hingga kembali membuatnya terkena serangan jantung. Bukan hanya itu, stroke ringan yang belum sempat sembuh kini justru kian parah. Mati rasa yang hampir sembuh, kini kian mengkhawatirkan. Bibir Rohani tampak miring, dengan salah satu sudutnya tertarik ke samping. Jemari tangannya pun melekuk kaku dan tak dapat kembali ke posisi semula. Septi yang menyaksikan kondisi ibunya yang kian parah hanya bisa tergugu pilu. Ia sudah mencoba menghubungi Sandi sejak berhari-hari yang lalu. Tapi kakak laki-lakinya itu tak kunjung bisa dihubungi. Septi kalut dan juga bingung. Belum lagi ia sedang hamil muda. Perutnya sering sakit tak tertahankan sampai-sampai rasanya seperti dicengkeram berat. Pintu ruang rawat Rohani dibuka tanpa permisi oleh seseorang. Septi yang tengah meringis sakit di area perutnya pun mendongak. Melihat siapa yang datang ke ruangan itu, matanya berkaca-kaca. Melihat adik yang selalu diremehkannya tiba-tiba saja datang padahal ia tidak pernah mengabarinya. Septian, cicit Septi melihat kedatangan Septian. "Mbak, bagaimana keadaan Mama?" tanya Septian khawatir. "Mama terkena serangan jantung dan kini Mama mengalami stroke," lirih Septi. Septian menghela nafas panjang sambil menatap nanar sang ibu, yang kini terbaring tak berdaya di atas ranjang rumah sakit. "Asyut," ringis Septi membuat dahi Septian mengernyit. "Mbak Sep kenapa?" tanya Septian khawatir. "Mbak Sep sakit? Kalau iya, Mbak pulang aja kalau emang sakit. Biar aku yang jaga Mama," ujar Septian memberi saran. "Benar kau tak apa-apa, perutku sedang sakit. Aku ingin istirahat. Aku sudah berjaga sendirian berapa hari ini soalnya. Tapi ngomong-ngomong, kau tahu dari mana Mama dirawat?" "Oh, itu, ada temanku yang lihat Mbak. Jadi dia kemarin sempat ngikutin terus kasih tahu aku." "Emang Kak Sandi mana? Kenapa nggak gantian sama dia?" Septi menghela nafasnya. "Mbak nggak tahu, semenjak Mbak Erna ketahuan selingkuh dan hamil anak lelaki lain. Kak Sandi marah besar kemudian menceraikan Erna.
Setelahnya dia pergi dan sampai seminggu ini dia belum pulang. Septi menceritakan masalah yang menimpa sang kakak. Lagian kalian, seperti buta mata buta hati, hanya demi perempuan seperti itu. Kalian tega membuang Mbak Tari yang sudah begitu baik dengan kita. Seharusnya kalian bisa bersikap bijak. Banyak solusi supaya bisa hamil. Bukannya justru menyodorkan perempuan lain seperti itu. Seharusnya kalian mikir, bisa saja ini teguran karena kalian telah bersikap zalim dengan Mbak Tari. Lukas Septian menasihati, nggak usah sok bijak kau, Tian. Masalah ini tak ada hubungannya dengan perempuan mandul itu. Ketus Septi yang belum juga mau menyadari kesalahannya. Sudahlah, aku mau pulang. Jaga mama. Kalau ada apa-apa, segera hubungi aku. Pungkas Septi membuat Septian menghela nafas panjang. Ia benar-benar tak habis pikir dengan sikap sang kakak. Yang seperti begitu sulit untuk menerima kebenaran dan menyadari kesalahan. Setibanya Septi di rumah, ia terkejut melihat keberadaan sang kakak yang tampak begitu kacau. Sepertinya kakaknya baru pulang kerja, tapi kenapa penampilannya benar-benar kacau? Sandi tampak terguling di atas sofa sambil menutup matanya dengan sebelah tangannya. Kak, kemana aja? Kenapa baru pulang? Mama kena serangan jantung lagi dan kini dirawat di rumah sakit. Ujar Septi. Tapi Sandi tampak mengabaikan semua perkataan Septi. Baru saja Septi ingin marah karena merasa diabaikan. Tiba-tiba Septi melihat sebuah amplop berlogo rumah sakit ternama di kota itu. Septi pun bergegas mengambil amplop itu dan mengeluarkan lembaran di dalamnya kemudian membacanya. Kaki Septi seketika melemas dengan mata terbelalak. Nggak mungkin. Ini pasti salah. Hasil tes ini pasti salah. Gumam Septi yang tak ingin percaya dengan apa yang tertulis di sana. Tidak mungkin apa, Sep? Kenyataannya memang seperti itu. Kakakmu inilah yang mandul. Kakak infertil, tidak bisa memberikan keturunan, bukan Tari. Selama ini kita kerap menyudutkan Tari dan mengatakan dia mandul. Tapi lihat, secepat itu Tuhan membalikkan semuanya. Ternyata bukan dia yang mandul, tapi aku. Aku laki-laki yang mandul. Lirih Sandi yang frustasi. Ia benar-benar menyesal telah terpengaruh dengan kata-kata ibunya, sehingga ikut menuding Mentari mandul. Padahal Mentari sering mengajaknya memeriksakan diri, tapi Sandi selalu menolak. Dan kini matanya benar-benar terbuka, diikuti penyesalan yang tak mungkin lagi diredam. Sebab ternyata dirinya lah yang mandul. Setelah seminggu yang lalu melakukan pemeriksaan dan hari ini hasilnya keluar. Terjawab sudah mengapa hingga kini Mentari tak kunjung hamil. Hal itu karena kondisinya yang infertil. Sandi tergugu, matanya memanas. Perlahan, tangisnya pecah diikuti penyesalan yang kian menggerogoti batin dan jiwanya. Tari, maafkan aku. Entah bagaimana caranya aku untuk menebus segala kesalahanku. Aku tahu, kesalahanku sungguh sangat besar dan tak termaafkan. Kesalahanku sangat fatal. Aku merindukanmu, Ri. Tapi sayang,
rindu ini kini sudah terlarang. Kau telah memiliki pendamping yang baru. Meskipun sebenarnya aku tak rela karena rasa cintaku yang tak pernah surut. Tapi aku mencoba ikhlas dan mendoakan semoga kau selalu bahagia. Aku mencintaimu, Tari, sangat mencintaimu. Setelah dari Danau Como, kini pasangan pengantin baru Gervario dan Mentari telah bertolak ke Venesia. Venesia merupakan sebuah kota yang dipenuhi dengan kanal, kastil yang luar biasa, museum kuno, katedral, galeri seni, gereja, dan beberapa tempat wisata lain yang menarik. Hal ini membuat Venesia menjadi sebuah kota di Italia yang selalu masuk daftar tempat yang selalu dikunjungi ketika musim liburan tiba. Termasuk juga pasangan pengantin baru Gervario dan Mentari, yang ingin menikmati masa bulan madu mereka dengan berlibur ke sana. Di Venesia, Gervario mengajak Mentari mengunjungi Grand Canal. Mereka menjelajahi Grand Canal dengan menggunakan gondola. Gondola merupakan salah satu transportasi utama di kota ini. Grand Canal tersebut memiliki jalur yang melalui pusat kota. Dari Basilika Santo Markus hingga Gereja Santa Chiara. Berbaris di kedua sisinya terdapat banyak struktur bangunan bergaya Romawi, Gotik, dan Renaissance. Selain itu, Grand Canal dilintasi oleh 4 jembatan. Dan yang paling terkenal adalah Jembatan Rialto yang indah. Terakhir, Gervario mengajak Mentari ke kota Roma. Roma terkenal sebagai salah satu kota peradaban dunia. Karena telah memberikan banyak sekali pengaruh pada dunia hingga saat ini. Di sana terdapat banyak sekali bangunan istana-istana yang indah. Basilika kuno, monumen Romawi kuno, patung, air mancur, dan banyak lagi lainnya. Gervario mengajak sang istri mengunjungi Colosseum, yang merupakan bangunan terbesar dan paling terkenal di Roma. Sehingga menjadikannya tempat wisata di Roma. Setelah dari sana, mereka menyempatkan diri mampir ke Tarvik Fountain, yang merupakan sebuah air mancur yang sangat indah di sana. Setelah puas berjalan-jalan, mereka pun gegas pulang ke hotel yang mereka booking selama berada di Roma sebelum akhirnya bertolak pulang ke Indonesia. Mereka akhirnya tiba di kamar hotel. Mentari merenggangkan otot-otot tubuhnya. Dengan merentangkan kedua tangannya dan sedikit meliukkan tubuhnya ke kiri dan ke kanan. Belum turun tangan itu ke samping tubuhnya. Sepasang lengan kekar justru telah memerangkapnya dengan sebuah pelukan hangat dari belakang. Membuat Mentari hampir berjingkrak kaget. Bang Gerva, ngagetin tahu, untung jantung Riri nggak copot. Omel Mentari sambil berusaha melepaskan tangan Gervario yang melingkari perutnya. Lepas, Bang, Riri mau mandi lengket banget ini. Nggak nyaman, Riri pasti bau juga kan seharian ini kita di luar. Mentari merengek minta dilepaskan. Tapi bukannya melepaskan, Gervario justru mengeratkan pelukannya sambil mencumbu leher Mentari. Bang, Mentari mendesah saat Gervario dengan lidah nakalnya menjilati kulit leher Mentari. Kemudian memberikan gigitan kecil di sana. Leher merupakan salah satu titik sensitif Mentari.
Tentu saja apa yang Jervario lakukan membuat tubuhnya menggelinjang kegelian. Namun ada sensasi nikmat saat Jervario menggigit kemudian menghisapnya. Jervario memang sangat pro sekali dalam membuainya. Mentari selalu saja terbuai dalam kenikmatan setiap Jervario mencumbu mesranya. Bang, kok nakal sih? Riri mau, Jervario tersenyum geli saat mendengar desahan Mentari. Padahal ia hanya bermain di leher dan sedikit merambah ke area semangka segarnya. Kita mandi bersama, sweetheart, bisik Jervario sambil menarik lepas blus yang dikenakan Mentari. Mentari ingin menolak, tapi ia tahu, bila Jervario telah memanggilnya sweetheart. Artinya ia menginginkan lebih, apalagi kalau bukan bercinta. Bercinta di dalam bathtub, menempel di dinding, di atas kloset, dan di bawah guyuran shower. Hal itu pernah ia lakukan semua dengan mantan suaminya. Tapi dengan Jervario, ini merupakan kali pertama. Dengan niat menjadikan rumah tangga mereka kian harmonis, Mentari pun menyanggupi. Ia segera membalikkan badannya sehingga mereka kini saling berhadapan. Kemudian Mentari melepas kaos singlet yang masih menutupi dada bidang dan perut six-pack Jervario. Kau tampak cantik berkali-kali lipat dengan senyum menggoda dan tubuh seksimu, sweetheart. Aku sudah tidak sabar ingin melahapmu bulat-bulat. Lirihnya dengan bola mata yang telah diselimuti kabut gairah. Makanlah aku milikmu, Hubi. Balas Mentari yang mana membuat Jervario kian terbakar gairah. Seketika lelah karena baru pulang dari berkeliling kota Roma lenyap begitu saja. Berganti semangat ingin kembali mereguk kenikmatan dunia, yang baru dirasainya kembali beberapa hari ini setelah menikah. Tak mau menunda waktu lagi, Jervario pun segera menggendong Mentari. Seperti koala masuk ke kamar mandi. Kemudian terjadilah apa yang seharusnya terjadi. Bersambung.